PGSD semester 7 pagi di Universitas Sriwijaya Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi matematika, yaitu operasi pada bilangan desimal, persen, bilangan akar pangkat 2 dan 3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Sebelum masuk pada contoh soal bilangan desimal, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian bilangan desimal. Bilangan desimal dapat diartikan sebagai suatu sistem bilangan dengan basis 10. Dalam pembelajaran matematika, selain sebagai bilangan dengan basis 10, bilangan desimal dapat didefinisikan sebagai suatu bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan pada kotak yang berwarna putih. Di situ terdapat bilangan desimal, yaitu 567,123, di mana 567 yang terletak di sebelah kanan merupakan bilangan bulat dan terdapat tanda koma sebagai pemisah, dan di sebelah kirinya terdapat angka 123, di mana angka tersebut merupakan bilangan desimal. Selanjutnya, kita masuk pada materi persen. Dalam matematika, persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol sebagai berikut. Nah, untuk rumus persentase dapat kita lihat pada tabel yang berwarna kuning, di mana persentase atau per 100 rumusnya adalah jumlah bagian per jumlah keseluruhan dikali 100%. Selanjutnya, kita masuk pada materi akar kuadrat atau pangkat 2 dan akar kubik atau pangkat 3. Yang pertama, akar kuadrat atau akar pangkat 2 adalah kebalikan dari operasi pangkat 2 atau invers pangkat 2 suatu bilangan. Contohnya dapat kita lihat pada tabel yang berwarna putih, di mana akar dari 144 sama dengan 12, karena 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12 dan hasilnya adalah 144. Selanjutnya, akar pangkat 3 atau kubik. Akar pangkat 3 adalah kebalikan dari perpangkatan 3 atau invers dari perpangkatan 3. Contohnya dapat kita lihat pada tabel berwarna putih, di mana akar pangkat 3 dari 1728 merupakan 12 pangkat 3, karena 12 pangkat 3 merupakan 12 kali 12 dikali 12 dan hasilnya 1728, sehingga akar dari 1728 merupakan 12 pangkat 3, di mana akar dari kubik bilangan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu operasi hitung bilangan desimal. Kita masuk pada soal nomor 1, di mana soalnya adalah 0,5 ditambah dikalinya Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu operasi hitung bilangan desimal. Soalnya adalah 0,5 dikali 1,2 ditambah 3,5. Nah, cara pengerjaannya, kita harus mengerjakan terlebih dahulu di bagian perkaliannya, yaitu 0,5 dikali 1,2, baru selanjutnya kita tambahkan 3,5. Nah, cara pengerjaannya bisa kita kerjakan dengan bantuan dari perkalian jalan ke bawah. Nah, di sini yang pertama harus kita kerjakan adalah 0,5 dikali 1,2. Nah, di sini bisa kita buat 0,5 dikali 1,2.
Nah, setiap bilangan ini masing-masingnya terdapat satu angka di belakang koma. Nah, 0,5 dikali 1,2. Maka lanjutnya kita akan kalikan, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita tulis 0, kita simpan 1. 2 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 1 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 1 dikali 0 sama dengan 0. Jadi tidak usah kita tulis ya. Baru selanjutnya kita jumlahkan. 0-nya turun. 1 ditambah 6 sama dengan 6. Di sini ada 0. Berarti jawabannya adalah 0,60 atau 0,6. Berarti di sini hasil dari 0,5 dikali 1,2 merupakan 0,60. Jadi selanjutnya kita buat di sini 0,60 ditambah 3,5. Nah, selanjutnya di sini bisa kita buat lagi, di mana 0,60 ditambah dengan ini, yaitu 3,5. 3,5. Ya, kita jumlahkan. 0-nya turun. 6 ditambah 5 sama dengan 11, maka kita tulis 1 dan kita simpan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1, ditambah 3 sama dengan 4. Nah, maka jawabannya di sini adalah 4,1 atau 4,10, yaitu 0,9 dikali 0,8 ditambah 2,5. Seperti yang tadi, terlebih dahulu maka kita harus mengerjakan di bagian perkaliannya, yaitu 0,9 dikali 0,8. Baru selanjutnya akan ditambah 2,5. Untuk pengerjaannya, kita bisa menggunakan cara perkalian jalan ke bawah, yaitu 0,9 dikali 0,8. Di sini 8 dikali 9 sama dengan 72, dan 8 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,72. Untuk selanjutnya 0 dikali 9 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, maka tidak usah kita tulis. Maka langsung saja kita buat di sini 0,72 ditambah 2,5. Nah, kita buat di sini 2,5. Langsung saja kita jumlahkan, di mana angka 2-nya turun. 7 ditambah 5 sama dengan 12, maka kita tulis 2, kita simpan 1. 1 ditambah 0 sama dengan 1, ditambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3,22. Selanjutnya kita masuk pada soal persen. Di dalam sebuah kelas terdapat 20 orang siswa yang tidak berkacamata dan terdapat 5 orang siswa yang berkacamata. Berapa persenkah siswa yang tidak berkacamata? Video sebelumnya adalah dapat kita ketahui sebagai berikut, di mana siswa yang berkacamata terdapat 5 orang, yang tidak berkacamata ada 20 orang, dan jumlah seluruhnya adalah 25, di mana angka 25 ini didapatkan dari 5 ditambah 20. Maka ini hasilnya. Nah, adapun pertanyaannya adalah persentase yang tidak berkacamata. Maka langsung saja kita jawab menggunakan rumus persentase. Di mana rumusnya adalah jumlah bagian per jumlah seluruhnya. Dikali
100%. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa jumlah bagiannya itu yang tidak berkacamata ada 20 orang dan jumlah seluruhnya ada 25 orang, dan dikali kita masukkan rumus yaitu 100%. Kita langsung saja mengerjakannya, yaitu di mana 25 dan 100 bisa kita jumlahkan, yaitu 100 dibagi 25 sama dengan 4. Dan berarti kita tulis sebagai berikut, yaitu 20 dikali 4 sama dengan 80. Maka dapat kita ketahui bahwa jumlah persentase siswa yang tidak berkacamata yaitu 80% dari jumlah keseluruhan siswa yang terdapat di dalam kelas.